Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang semakin sehat ya, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh. Amin ya rabbal alamin. Sambil menunggu waktu buka puasa ya, saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar video saya. Jadi simak terus sampai dengan selesai, barangkali apa yang saya bagikan ini bermanfaat buat teman-teman ya, bisa memotivasi teman-teman untuk tetap semangat dalam menghadapi gangguan asam lambung yang sudah disertai dengan kecemasan ini ya. Nah, langsung saja nih dari akunnya Likto 4442. Kalau saya Mas Sultan, kalau habis buka puasa, buat 30 menit buat berdiri aja, kayak sempoyongan, oleng. Kenapa ya puasa pertama nggak begitu sempoyongan? Kenapa yang hari kedua sempoyongan? Buat berdiri sebentar tanpa gerak sempoyongan. Mulai kambuh itu. Sebabnya apa ya Mas? Nah ini ya teman-teman. Ini akan saya bagikan berdasarkan pengalaman pribadi saya ya. Ya, jadi pada saat saya itu memulai puasa lagi setelah terkena gangguan asam lambung ya, bukan di tahun ini ya, tapi di tahun kemarin itu saya sudah mencoba puasa di bulan Ramadan dan alhamdulillah juga full ya. Akan tetapi memang beberapa sensasi itu muncul ya teman-teman, tapi intensitasnya tidak terlalu tinggi ya, hanya seperti nyolek gitu ya. Jadi biasanya yang muncul adalah kembung begahnya itu muncul setelah makan ya teman-teman. Terus pusing juga setelah makan biasanya pusing ya, liengan gitu ya, itu juga kadang muncul seperti itu. Nah, terus kadang juga mata itu berat gitu ya teman-teman, mata berat. Nah, ini bisa terjadi kenapa? Jadi memang kita itu kan masih masa penyesuaian ya. Jadi ketika kita dibawa puasa, kita pada saat kondisi malah tidak makan atau belum makan itu kita masih merasa nyaman-nyaman saja. Tapi setelah kita berbuka puasa, setelah kita konsumsi makanan, sensasi itu mulai muncul. Nah, kenapa bisa terjadi? Kembali lagi, ini masih penyesuaian ya teman-teman ya. Jadi biasanya ini berlangsung sekitar 3 sampai 4 hari ke depan itu berlangsung ya, mulai kita terbiasa itu biasanya di 1 minggu ya teman-teman, itu sudah terbiasa gitu ya. Jadi kalau ada sensasi muncul seperti itu, sempoyongan kadang ya, terus kadang kayak goyang gitu, itu wajar, nggak apa-apa, saya dulu juga sama seperti itu. Kenapa ini bisa terjadi? Ya faktornya banyak. Kalau puasa kan juga kita nggak makan, energi juga kita drop, orang normal pun kan sama. Kalau sedang puasa juga kan lemes ya, energi, terus kunang-kunang gitu katanya ya. Terus kalau udah sore gitu, udah bilangnya itu wah udah pusing sekali gitu ya, wajar karena itu memang lapar, apalagi untuk penderita gangguan asam lambung yang sudah mulai membaik nih, yang sudah mencoba puasa, ya wajar ketika sensasi itu muncul ya teman-teman. Jadi nggak usah panik, jangan beranggapan bahwa wah ini jangan-jangan ini saya kumat lagi nih, jangan-jangan ini saya nanti seperti dulu lagi. Nggak usah dipikir seperti itu ya teman-teman, santai saja, relax saja ya, itu biasanya masih masa penyesuaian. Jadi nggak apa-apa ya, menurut saya itu nggak apa-apa ya teman-teman, saya dulu juga sama seperti itu. Nah kalau mata itu terasa berat, terasa ngantuk, sama saya juga sekarang gitu, karena apa, tidurnya mungkin kurang ya teman-teman ya, biasa habis buka ngantuk ya, belum tidur, kita sudah ke masjid, kita terawih gitu ya, habis terawih nanti kadang kita juga masih melek, tidur-tidur jam mungkin jam 11, jam 12 teman-teman tidur ya. Terus nanti bangun lagi udah sahur ya, mungkin jam setengah 3 atau jam 3, pastinya kurang tidur, apalagi siangnya kalau nggak tidur ya teman-teman, ya pasti mata itu akan berat, rasa ngantuk, kadang kunang-kunang gitu ya. Jadi kalau bisa usahakan ya tidurnya tetap yang cukup gitu ya teman-teman ya. Jadi orang normal pun pada saat puasa kan juga terlihatnya juga sama seperti itu ya, lemes, letih, lesu gitu, itu seperti itu, kurang tidur juga, kurang istirahat juga, banyak meleknya juga gitu ya teman-teman ya. Nggak apa-apa, santai saja, sabar saja ya teman-teman. Kalau sensasi seperti itu muncul nggak apa-apa ya, semangat ya. Lanjut lagi ini dari akunnya Cah Cahranur. Pagi sampai sore pikiran rileks. Pas sesudah berbuka langsung muncul cemas. Bingung sama aslam ini. Nggak apa-apa, nggak usah bingung ya teman-teman. Ini sesuatu hal yang sangat wajar. Jadi ketika teman-teman itu sudah mulai puasa, pagi sampai sore itu enak, perasaannya rileks. Kenapa ya? Pada saat puasa pikiran kita itu tenang, terus asam lambungnya itu terkendali. Jadi nggak ada sensasi ya teman-teman ya. Sensasinya itu nggak muncul.
paling sensasi yang muncul adalah kita itu agak pusing, lemes ya, keliengan gitu, itu maksudnya berkunang-kunang gitu, paling muncul seperti itu ya. Tapi kondisi perut itu biasanya enak karena kita itu pikirannya itu tenang ya, pikirannya tenang. Pada saat pikiran tenang itu jadi asam lambungnya itu terkontrol gitu ya, jadi nggak banyak sensasinya. Tapi ketika mulai buka puasa, pikiran kita itu sudah kemana-mana nih, sudah yang bingung mau makan apa, terus mau mana dulu yang dimakan, belum lagi nanti, aduh ini saya belum sholat maghrib, aduh setelah sholat maghrib saya belum makan, ini saya mau terawih dan lain-lain, aduh setelah terawih ternyata saya sudah ngantuk belum makan lagi. Jadi sudah mulai berpikir lagi, dan wajar kalau muncul sensasi. Nggak usah kaget ya teman-teman, disesuaikan saja gitu. Jadi rileks saja, kalau mau buka puasa juga rileks saja gitu, nggak usah yang terlalu ribet ini itu dan sebagainya. Cukup air hangat ya, kurma, terus nanti itu makan ya dengan porsi yang disesuaikan dulu, jangan terlalu banyak dulu itu ya teman-teman ya. Jadi intinya tetap kurangi beban pikiran ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi. Ini dari akunnya siapa ini? Udi Ferdian. Kang, kalau misalkan keluar rumah sensasi pada muncul, lebih baik paksakan agar terbiasa apa gimana Kang? Mohon penjelasannya Kang. Nah, jadi begini ya teman-teman ya, ketika teman-teman itu mencoba keluar dari rumah, mencoba sosialisasi dari apa namanya, dari zona nyaman gitu ya. Jadi zona nyamannya kan di dalam rumah, kita itu rebahan, kita itu memikirkan sensasi, terus berhayal, halusinasi dan sebagainya. Itu kita nyaman di dalam rumah, mungkin di tempat tidur dan lain-lain. Tapi ketika kita mencoba keluar dari rumah untuk sosialisasi, untuk pergi apa mungkin ke tempat keramaian, ke pasar dan lain-lain, tapi ketika kita mencoba keluar, kita muncul sensasi, kita bingung, kita teruskan atau pulang gitu ya teman-teman. Kalau menurut saya teman-teman tetap harus dilatih. Jadi ketika muncul sensasi, teman-teman cukup istirahat saja dulu gitu ya. Jadi kalau ketika teman-teman tujuannya mau ke tempat si A gitu ya, tetangga sana, tapi belum sampai udah gemetaran, udah ngos-ngosan, pikiran nggak karu-karuan, duduk aja di situ gitu ya, duduk aja, atur nafas, santai, rileks ya, terus nanti lanjutkan lagi gitu ya teman-teman. Itu cara saya itu dulu seperti itu, karena di awal-awal begitu saya terasa sensasi, terus saya terus mencoba pulang, itu nanti malah apa namanya, nggak ada kemajuan, nggak ada kemajuan. Jadi kita itu harus berlatih ketika pada saat takut, udah istirahat dulu, kita hadapin rasa takut itu, tapi dengan rileks, dengan santai gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak perlu takut, ini perlu dilatih. Nanti kalau sudah terlatih, teman-teman itu akan terbiasa, dan saya yakin itu ya. Tetap semangat, nggak kenapa-napa, insya Allah nggak kenapa-napa ya. Dari akunnya CMN Kuda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, saya sensasi kembung dan nyeri tulang-tulang. Itu sensasi terakhir bukan? Nah, ini untuk sensasi terakhir, untuk sensasi yang paling akhir, itu kan masing-masing orang itu bisa saja berbeda ya teman-teman ya. Jadi di sini mungkin yang akan saya bagikan bukan sensasi tanda-tanda sensasi terakhir, apa tulang-tulang itu nyeri-nyeri, itu bukan ya teman-teman. Tapi yang saya akan bagikan ini adalah pengalaman kenapa pada saat kita merasakan asam lambung gitu, tulang-tulang juga ikut apa nyeri-nyeri gitu ya teman-teman. Itu bisa karena memang kita itu aktivitasnya itu masih terbatas, peredaran darah juga kurang lancar, dan kita itu jarang bergerak juga. Akhirnya di badan itu semua linu-linu ya. Jadi kadang yang sakit-sakit, kadang di punggung, kadang di kaki, kadang di betis, kadang di, ya pokoknya seluruh tubuh ini merasakan kayak linu, kayak kaku, kayak pegel-pegel gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk sensasi terakhir atau tidak, sensasi yang seperti ini biasanya itu hilang timbul ya teman-teman ya. Jadi ketika sudah hilang, kadang timbul lagi ya teman-teman ya. Kenapa bisa begitu? Ya karena kita kan belum stabil. Kita itu masih perlu latih terus ya, untuk aktivitas, untuk kita berjalan-jalan, kita untuk berolahraga gitu masih perlu dilatih. Jadinya ya wajarlah teman-teman ketika kita sudah mengalami sensasi itu mulai membaik terus muncul lagi, itu nggak apa-apa ya. Ya jadi untuk apa sensasi kembung dan nyerinya juga itu juga sama, hilang timbul ya teman-teman ya. Bukan berarti kalau saya tinggal merasakan sensasi kembung dan nyeri itu berarti sensasi terakhir, karena masing-masing orang itu bisa saja berbeda. Tapi memang pada saat saya dulu itu sudah mulai membaik, itu memang sensasi yang nyeri kembung itu juga bandel juga ya teman-teman ya. Jadi
sudah hilang terus timbul lagi, hilang timbul lagi, dan sensasi lainnya sudah pada hilang. Nyeri kembung itu yang terakhiran itu kadang juga seperti itu ya teman-teman. Jadi salah satu sensasi apa namanya terakhiran menjelang sembuh ya teman-teman ya, nyeri kembung gitu. Cuma ya kadang hilang, kadang timbul, kadang hilang, kadang timbul gitu ya. Apalagi kalau pola makan kita itu tidak dijaga gitu ya teman-teman ya. Jadi intinya tetap semangat. Untuk nyeri kembung gitu itu memang hilang timbul ya. Jadi amati saja. Mungkin ada makanan-makanan yang belum cocok untuk dikonsumsi. Kalau nyeri-nyeri tulang itu biasanya itu karena kita kurang olahraga ya teman-teman ya. Semangat ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi atau nanti ya. Mungkin nanti disambung lagi ya teman-teman. Ini sudah memasuki waktu mau buka puasa ya teman-teman. Insya Allah nanti disambung lagi dengan tema yang lain. Jadi apa yang saya bagikan ini semoga saja bermanfaat buat teman-teman, bisa memotivasi teman-teman dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis hingga membaik dan sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Gak usah khawatir teman-teman, insya Allah teman-teman akan sembuh ya. Dan saya yakin itu, teman-teman akan sembuh. Tetap semangat ya. Oke, sekian dulu ya teman-teman. Saya hanya berbagi berdasarkan pengalaman saya. Saya bukan dokter, bukan ahli medis, bukan ahli obat-obatan ya. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.